Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini, Yesus menyampaikan sabdanya kepada para muridnya dalam amanat perpisahannya dengan para muridnya. Sebelum Yesus meninggalkan para muridnya untuk kembali ke surga, ke tempat di mana ia berasal, ia menegaskan kepada para muridnya bahwa Yesus tidak akan meninggalkan para muridnya. Karena itu Yesus berkata kepada para muridnya bahwa Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Apalagi orang yang kita cintai itu adalah satu-satunya penolong kita, penyelamat kita, pembebas kita, yang akhir-akhir ini selalu mendampingi kita. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya seorang anak kecil ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan dia hidup sebagai yatim piatu. Atau mungkin kita juga pernah kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Dan orang yang kita kasih, orang yang kita cintai itu adalah orang-orang yang sungguh kita harapkan supaya ia tetap menjaga kita. Misalnya kehilangan seorang ayah atau seorang ibu, atau seorang suami atau seorang istri, atau kehilangan seorang anak. Tentu kita akan sedih, kita akan menangis. Kita sedih juga karena kita berpikir nanti nasibku bagaimana kalau hidup tanpa dia, tanpa kamu.
bagaimana nanti siapa yang akan memberi makan, siapa yang akan mendampingi, siapa yang akan menafkahi, siapa yang akan menemani. Bahkan kemudian ada yang mengatakan, aku tidak bisa hidup tanpamu. Lebih baik aku juga ikut mati saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus juga tahu. Ini juga pasti yang akan dialami oleh para murid kalau ia meninggalkan para muridnya. Sebab selama ini Yesus selalu menjadi penolong, pendamping, pelindung, dan penyelamat para muridnya. Ia senantiasa membela para muridnya. Ketika para murid diprotes, apakah gurumu dan engkau membayar pajak? Yesus lalu menyuruh Petrus untuk pergi mencari ikan. Ikan yang ditangkap pertama itu di dalam mulutnya ada uang untuk membayar pajak bagi mereka. Ketika Yesus ditanya, kami ini puasa. Murid-murid Yohanes juga puasa, tapi kami lihat murid-muridmu makan, minum, bersenang-senang saja. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin mereka berpuasa sementara mempelai masih ada di tengah-tengah mereka. Ketika para murid sedang kelaparan, dalam perjalanan mereka mengambil bulir gandum, kemudian menggerusnya lalu memakannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat memprotes mereka. Lihat, mereka melakukan perbuatan yang dilarang pada hari Sabat. Yesus membela para muridnya bahwa hari Sabat bukan untuk manusia, tetapi manusia untuk hari Sabat. Yesus senantiasa menjadi pembela dan penolong bagi para muridnya. Ketika Yesus hendak ditangkap oleh para prajurit, Yesus bertanya kepada para prajurit yang hendak menangkapnya, siapa yang engkau cari? Mereka serentak menjawab, Yesus dari Nazaret. Dalam Pasio kita menyanyikan jawaban Yesus, kalau aku yang engkau cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yesus menjadi pelindung, menjadi tameng bagi para muridnya. Sehingga ketika Yesus hendak meninggalkan dari dunia ini, tentu menjadi perhatian Yesus supaya para murid itu tidak kehilangan orientasi. Maka ketika berada di atas kayu salib, ketika Yesus melihat Maria, ibunya, dan juga orang yang dikasihi Yesus, murid yang dikasihi Yesus, apa kata Maria? Ibu, itu anakmu. Itu ibumu. Yesus menitipkan Maria kepada para muridnya. Demikian juga para muridnya meminta supaya Maria menjadi ibu mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang benar apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan para muridnya menjadi seperti seorang yatim piatu. Ia senantiasa akan menyertai dengan rohnya yang kudus. Saya teringat akan sebuah kisah mitologi dari bangsa Romawi. Kisah tentang Remus dan Remulus. Remus dan Remulus diyakini sebagai seorang yang mendirikan kota Roma, yang kita tahu sebagai Roma. Nah, dikisahkan tentang seorang anak kembar yang bernama Remus dan Romulus. Remus dan Remulus ini lahir di kota Albalonga. Ibunya adalah seorang putri raja bernama Rea Silvia. Ayahnya, sang raja itu bernama Numitor. Numitor mempunyai seorang adik yang bernama Amulius. Lalu Amulius
melengsarkan Numitor sehingga Amulius menjadi raja di Alba Longa itu. Amulius tidak ingin generasi dari Numitor akhirnya nanti akan menjadi pesaing. Maka seluruh anak laki-laki dari Numitor dibunuh. Berbeda dengan Rea Silvia, karena Rea Silvia seorang perempuan, ia tidak dibunuh. Hanya Rea Silvia dibiarkan hidup, namun ia harus mengikrarkan kaul keperawanan, tidak boleh menikah. Dan ia diminta untuk menjadi dewa Vesta, seorang dewi penjaga perapian Romawi. Dan dia tidak boleh menikah. Namun apa yang terjadi, dikatakan tengah malam datanglah dewa perang yang namanya Mars. Sehingga Rea Silvia ini melahirkan seorang anak kembar yang namanya nanti akan dinamakan Remus dan Remulus ini. Setelah Amulius tahu bahwa Rea Silvia mempunyai anak, dia hendak membunuh baik anak maupun Rea Silvia ini. Namun Raja Amulius itu takut dengan Mars, dewa Mars, karena dewa Mars itu adalah dewa perang. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi Rea Silvia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Sementara Remus dan Remulus hendak disuruh oleh algojonya untuk dibunuh. Namun sang algojo tidak tega melihat Remus dan Remulus yang masih bayi itu untuk dibunuh. Akhirnya sang algojo itu menaruh Remus dan Remulus ke dalam sebuah keranjang dan melarutkan baik Remus maupun Remulus ini ke sebuah sungai Tiber. Namun kemudian baik Remus dan Remulus diselamatkan oleh Dewa Tiberius. Sehingga kedua bayi itu tersangkut di sebuah dahan pohon. Lalu diselamatkan oleh seekor serigala. Seekor serigala yang sedang menyusui. Serigala yang sedang menyusui ini kemudian membawa Remus dan Remulus ke sebuah gua. Konon katanya guanya bernama Gua Lupercal. Dan di dalam gua inilah serigala itu mengasuh Remus dan Romulus, menyusui Remus dan Romulus. Selain serigala ini, juga selantiasa datang seekor burung pelatuk yang memberi makan kepada Remus dan Romulus ini. Hingga akhirnya Remus dan Romulus menjadi seorang pemuda dewasa. Lalu ditemukan oleh seorang gembala yang kemudian mengadopsi baik Remus maupun Remulus. Gembala itu diyakini bernama Faustulus namanya. Dan kemudian ketika Faustulus membawa Remus dan Remulus menggembalakan kambing domba, tiba-tiba datanglah para prajurit dari Raja Amulius. Lalu mereka menculik Remus. Romulus kemudian menghimpun para gembala yang ada di situ untuk bertempur melawan kerajaan yang dipimpin oleh Amulius tadi. Sampai akhirnya Remus dan Remulus bisa memenangkan pertempuran itu. Ketika Remus dan Remulus diminta untuk menjadi raja menggantikan Amulius, mereka tidak mau. Mereka bertekad untuk mendirikan kota sendiri. Namun ketika hendak memutuskan kota mana, daerah mana yang akan didirikan kota bagi mereka, terjadi perselisihan antara Remus dan Remulus. Akhirnya Remus terbunuh oleh Romulus sendiri. Dan setelah perjuangan yang cukup, akhirnya berdirilah kota yang kemudian oleh Romulus diberi nama kota Roma tadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus,
bayi yang dilahirkan, yang dibuang di sungai itu tidak dibiarkan oleh Allah mati, tetapi diselamatkan oleh seekor serigala yang sedang melahirkan dan diberi makan oleh seekor burung pelatuk. Bukan hanya itu, kita juga ingat kisah akan Yusuf. Yusuf yang semula tidak disukai oleh saudara, kakak dan adiknya. Lalu ketika ia hendak dibunuh, tetapi para kakak dan adiknya itu berubah pikiran sehingga Yusuf kemudian dijual oleh seorang saudagar kaya. Dan ketika itu Yusuf dibawa ke Mesir. Dan ternyata Yusuf justru menjadi penyelamat bagi saudara dan saudaranya, termasuk juga ayahnya dibawa ke Mesir karena di tempat ayahnya terjadi bahaya kelaparan. Nah, kisah kemudian berlanjut dengan kisah Musa, di mana Musa adalah seorang bayi Ibrani yang harusnya dibunuh. Tetapi ibu dari Musa tidak tega membunuh bayi itu, lalu melarung bayi Musa itu ke sungai, ke sebuah sungai, dan akhirnya bayi Musa diadopsi oleh putri Raja Firaun. Dan kelak bayi Musa ini justru menjadi penyelamat bangsa Israel. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang yang sepertinya dibuang, orang-orang yang sepertinya ditinggalkan sebagai yatim piatu justru senantiasa dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan, dan justru menjadi penyelamat bagi bangsanya. Maka sungguh tepatlah apa yang dikatakan Yesus pada hari ini, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian seperti seorang anak yatim piatu. Mungkin di masyarakat kita juga ada orang-orang yang seperti itu. Saya pun juga mengalami demikian. Ketika saya kelas 6 SD, bapak saya itu meninggal. Lalu 2 tahun kemudian ibu saya meninggal. Saya usia mau masuk kelas 3 SMP itu sudah tidak ada bapak dan ibu. Tetapi selain itu masih ada 2 adik saya di bawah saya, masih kecil-kecil, 2 kembar. Dan kami tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ia tetap mengutus orang-orang, tetap memelihara kami dengan caranya tersendiri, sehingga kami tetap hidup, tetap dewasa sampai sekarang ini. Kita percaya bahwa Yesus melalui Roh-Nya yang kudus tetap mendampingi kita. Ia mengirim Roh-Nya yang kudus sehingga para murid menjadi berkobar-kobar dan bersemangat untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus. Seperti yang dikatakan dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, di mana diakon Filipus memberikan banyak mukjizat, melakukan banyak mukjizat melalui kekuatan Roh Kudus itu. Banyak roh-roh jahat yang keluar dari orang-orang yang kerasukan. Banyak juga orang-orang yang sakit, orang-orang yang bisu, yang tuli, yang timpang disembuhkan. Itu semua karena kekuatan Roh Kudus. Oleh karena itu, mari dalam perayaan Ekaristi ini kita percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pengasih, yang penyayang, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tidak pernah meninggalkan kita menjadi seperti seorang anak yatim piatu. Untuk itu, mari kita menyatakan syahadat iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku